semuanya. Shalom. Nah, nggak terasa nih 1 minggu sudah berlalu. Adik-adik, ada yang tahu hari ini kita merayakan hari apa? Ayo, hari apa? Benar sekali, kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika hari ini kami bisa merayakan hari Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian ini, kita percaya Tuhan adalah jagoan kita dapat mengalahkan musuh, membangkitkan maut. Amin adik-adik. Om Bila Om Pipa, yes, Yesus jagoan. Om Bila Om Pipa, yes, Yesus pujaanku. Om Bila Om Pipa, yes, Yesus jagoanku. Dia siapa? Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Om Bila Om Pipa, yes, Yesus jagoanku. Om Bila Om Pipa, yes, Yesus pujaanku. Om Bila Om Pipa, yes, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Om Bila Om Pipa, yes, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, Dia Tuhan. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Wah, adik-adik semangat ya semuanya memuji Tuhan. Nah, kita mau masuki lagu kedua. Kakak harap kita bisa tetap semangat, mau bergerak, mau menari untuk Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menari, memuji nama Tuhan. Amin. Bangkit, sukan nama Yesus. Siapa? Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, sukan nama Yesus. Siapa? Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya.
Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau konsentrasi, mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, sebelumnya kita mari berdoa, lipat tangan kita, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati, beri kami konsentrasi, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian bahwa karya Tuhan adalah karya yang terbesar dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman, mari adik-adik, kakak undang, kita benar-benar fokus, kita pejamkan mata kita, jangan lihat kiri kanan lagi, kita pejamkan mata kita dan kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sama kita katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan di dalammu, Yesus.
sama papa mama kita, Tuhan sayang sama keluarga kita. Adik-adik tetap setia dalam Tuhan, tetap mau memuji Tuhan walau keadaan sedang sulit. Kita percaya karya Tuhan adalah karya yang terbaik, karya yang terindah untuk hidup kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik dengan hati yang sungguh-sungguh. Gak usah lihat kiri kanan, biar kalian fokus sama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya, kami mau mengagumi Engkau. Haleluya. Nah, adik-adik, jadi kita barusan udah puji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita bersama-sama kita doa dulu ya, sebelum kita masuk dengar apa yang mau Tuhan katakan ke kita. Oke? Ikutin kata-kata Ko Franky. Tuhan Yesus, hari ini saya mau dengar firman Tuhan. Semoga Tuhan berkati saya dan berikan kepintaran supaya saya bisa ngerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Ya. Nah, adik-adik, hari ini lihat penampilan Ko Franky. Ada sesuatu yang berbeda? Atau ada sesuatu yang kalian suka? Ada gak? Nah, ini dia. Ini apa? Siapa ini? Tahu? Tahu? Iron Man. Betul sekali. Nah, hari ini Ko Franky mau cerita satu hal. Sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya adik-adik sekalian. Ya, dia adalah superhero. Dia adalah satu orang yang sangat penting dalam hidup kita. Lebih penting dari Iron Man, lebih penting dari semua hero-hero yang ada di dunia yang kalian tahu. Siapa dia? Ayo kita keluarkan jari kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Ko Franky mau nanya dulu. Kalau kita di sekolah, di rumah bersama teman-teman, kalau kita bilang, siapa superhero kesukaan kamu? Apakah kamu adik-adik semuanya bisa peragain contoh gerakan yang mirip dengan superhero-mu yang paling kamu suka? Bisa gak? Bisa gak? Contoh, Ko Franky nih. Ko Franky hari ini udah pakai Iron Man nih. Kalau bilang, Ko Franky, siapa superhero yang paling Ko Franky suka? Ko Franky bilang, Iron Man. Harusnya Ko Franky bisa peragain. Betul gak? Iron Man. Piu 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 piu. Betul gak? Seperti dia atau enggak terbang. Iron Man, ya kan? Terus siapa lagi? Captain America. Ambil tameng. Ya, atau enggak Thor. Ambil palunya. Ya kan? Betul gak? Seperti itu kan? Nah, sekarang Ko Franky mau ceritain yang sampai terakhirnya nanti, sampai ujung kita selesai sharing cerita dari Ko Franky. Ko Franky mau mulai hari ini, mulai dari hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, ke depannya ketika teman-temanmu nanya ke
adik-adik sekalian nanya ke kamu, siapa superhero kesukaanmu? Kamu bisa peragain satu gaya yang paling berarti di dalam hidup kita. Oke? Nanti di terakhir kita belajar gaya itu. Ya? Sekarang kita perkenalkan dulu. Kita kenal dulu dengan superhero yang sangat penting ini. Ya. Tadi kita udah bilang, siapa dia? Coba bilang ke papa mamamu, Mama, Papa, Tuhan Yesus adalah superhero. Betul sekali. Ya, harus kasih tahu ke semua. Tuhan Yesus adalah superhero. Kenapa? Di dalam Alkitab sudah katakan ke kita. Di Matius, Lukas, di banyak kitab mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus di Jumat Agung dia mati untuk kita. Bagaimana prosesnya? Ini kita belajar. Ya, kita tidak usah cerita terlalu jauh. Ya, kita mulai dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Oke? Di Taman Getsemani Tuhan Yesus melakukan apa paling pertama? Ada yang tahu? Coba jawab di rumah aja gak apa-apa. Ko Frankie bisa dengar. Nanti, ayo. Oh ya, sudah dengar nih. Ya, Tuhan Yesus berdoa di malam itu. Ya, Tuhan Yesus berdoa. Jadi, adik-adik juga harus belajar sama Tuhan Yesus. Satu hal, Tuhan Yesus aja berdoa. Berarti adik-adik juga harus berdoa. Oke? Ya. Nah, setelah itu di malam itu Tuhan Yesus ngapain? Setelah berdoa, ada hal yang sangat membuat kita sedih di malam itu, yaitu Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus tidak menolak, tidak lari. Tuhan Yesus tetap ikut ditangkap oleh orang-orang itu, oleh prajurit itu. Ya. Setelah itu, pada saat Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya lari, semuanya pergi. Hanya sisa 2 orang. Ya, hanya sisa 2 orang, yaitu Petrus dan juga Yohanes. Ya, setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit itu ke rumahnya ahli agama. Ya, ke ahli agama. Siapa itu? Di saat itu adalah orang yang sangat hebat di tempat itu. Ya, mereka adalah orang yang berkuasa, orang yang sangat pintar. Karena bagi mereka sangat mengerti tentang hukum Taurat. Ya, sangat mengerti tentang hukum Taurat. Jadi mereka orang-orang yang sangat dihormati, para imam-imam, para orang ahli-ahli Taurat, para orang yang pintar banget. Ya. Terus Tuhan Yesus diselidiki, ditanya-tanya di situ, sampai orang yang sangat benci Tuhan Yesus, ludahin Tuhan Yesus di situ, sampai sangat merendahkan Tuhan Yesus. Adik tahu kenapa Tuhan Yesus bisa ditangkap dan diperlakukan seperti itu? Ada yang tahu? Betul. Kalau ada yang bilang karena ada iblis yang sangat jahat. Betul. Ada satu adalah ada iblis, si setan itu yang menyebabkan hal ini terjadi. Dan yang kedua adalah di sekeliling banyak orang yang takut dan benci sama Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang tangkap Tuhan Yesus itu tadi yang kita bilang. Setelah itu mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Yang mereka teriakkan adalah mau bunuh Tuhan Yesus, mau bunuh Tuhan Yesus. Ya, mau dibunuh, pokoknya saya mau bunuh Tuhan Yesus karena orang-orang yang benci itu. Ya, di saat itu terjadi sesuatu hal yang menyedihkan. Kenapa? Tadi ingat gak? Ada 2 orang yang masih tertinggal di situ, ada Petrus dan satu lagi siapa? Yohanes. Ya. Nah, ada 2 orang yang masih tertinggal di situ. Tapi Petrus melakukan sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Di saat mereka di kerumunan orang, mereka itu dikenalin orang-orang lain mengenal bahwa oh kamu kan itu yang kemarin itu tuh si orang ini, Yesus ini, kamu kan orang itu. Kenapa kamu
bisa di antara kami. Ya, tapi di saat itu Petrus melakukan hal yang sangat menyedihkan, yaitu dia 3 kali menyangkal Tuhan. 3 kali menyangkal Tuhan. Itu hal yang sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Di sini Ko Franky mau ingatkan ke adik-adik sekalian, ketika di luar itu ada orang tanya kepada kita, kamu siapa? Kamu percaya kepada siapa? Harus dengan berani, harus dengan tegas katakan, saya pengikut Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Harus dengan berani. Oke? Jangan melakukan hal yang membuat Tuhan sedih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus membalas Tuhan. Oke? Ya. Nah, setelah itu, karena mereka membunuh Tuhan Yesus, ya, tapi mereka tidak punya hak. Ya, mereka tidak punya hak. Mereka membawa Yesus kemana? Ketemu Pontius Pilatus. Ya, ketemu Pontius Pilatus. Di situ sebenarnya gini, para orang ini mau membunuh Tuhan Yesus, tapi mereka tidak tahu sebenarnya kesalahan Tuhan Yesus ada di mana. Ya, mereka tidak tahu kesalahan Tuhan Yesus ada. Tidak ada buktinya. Termasuk bawa ke Pontius Pilatus ini, tidak ada buktinya. Maka dia mengangkat kasus ini ke Raja Herodes. Ya, Herodes berharap bahwa karena dia sendiri tidak tahu, si Pontius Pilatus tidak tahu kesalahannya apa, tidak bisa hukum, jadi ya sudah, saya mau cuci tangan, saya tidak mau urus-urusan ini. Herodes saja yang ngurus itu. Tapi ternyata nyampe di Herodes sudah tidak tahu, tidak menemukan kesalahannya, tidak ada. Akhirnya balik lagi ke Pilatus. Ya, di saat itu terjadi satu hal yang juga menyedihkan. Ya, yang juga menyedihkan. Jadi adik-adik di sini bisa lihat ya, kenapa Ko Franky bisa menyebut Tuhan Yesus itu adalah superhero kita. Ya, kita lanjut dulu. Ya, ini kenapa menyedihkan? Di saat itu Pilatus membawa satu orang perampok namanya Barabas, yang namanya Barabas, dipilih oleh orang-orang itu. Siapa yang mau dibebaskan? Ya. Siapa yang mau dibebaskan? Yesus kah? Atau Barabas? Siapa yang mau dibebaskan? Tapi yang menyedihkan adalah orang-orang ini memilih Barabas. Kalau kita gimana? Kalau adik-adik gimana? Pilihnya siapa? Tuh, kalau kita pasti pilih Tuhan Yesus. Tapi karena orang-orang ini udah terlalu benci dengan Tuhan Yesus, jadi mereka pilihnya bebaskan Barabas. Dan akhirnya setelah melewati banyak hal yang sudah berlalu ini, akhirnya pada hari Jumat, yaitu yang sekarang kita peringati ini, yang udah lewat di hari Jumat kemarin, Jumat Agung, ya di hari Jumat, di siang hari, Tuhan Yesus dibawa ke Golgota dan disalibkan di situ. Perjalanan Tuhan Yesus ke Golgota tidak gampang. Tidak gampang. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, bukan sesuatu yang adik-adik bisa lakukan. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak jalan seperti biasa. Ya, di saat itu badan Tuhan Yesus sudah banyak luka. Tuhan Yesus sebelum menuju ke tempat salibnya itu, tempat dia disalibkan, dia sudah dicambuk orang. Adik-adik pasti tahu rasanya, ya kan? Pasti tahu rasanya dicambuk harusnya. Kalau bandel pasti dipukul mama kan, pasti sakit kan? Nah itu, ya bayangkan Tuhan Yesus sudah dipukul beratus kali, sampai badannya luka banyak, sampai darahnya bercucuran. Ya, badannya bercucuran. Semua ini demi apa? Tuhan Yesus luka, Tuhan Yesus jalan dengan susah ke Golgota, Tuhan Yesus harus pikul salibnya, bawa salib yang berat itu ke Golgota. Buat apa semuanya? Satu hal yang selalu harus diingat oleh adik-adik dalam hati. Tuhan Yesus melakukan hal ini hanya untuk kita semuanya. Untuk kamu, untuk Ko Franky, dan untuk semua orang yang ada di dunia ini.
Ya, ingat itu. Harus diingat. Tuhan Yesus disalibkan demi apa? Demi saya, demi menebus dosa-dosa saya. Ya, jadi kedepannya harus dengan berani kasih tahu ke orang, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya harus hidup dengan benar. Oke? Jangan lagi sampai bandel dan melakukan hal-hal yang tidak bagus. Jangan gara-gara bandel dipukul mama lagi. Ya? Kalian sendiri tahu itu sakit, kalian sendiri tahu itu akan membuat mama sedih. Terlebih lagi akan membuat Tuhan sedih. Ya. Nah, kita lanjut. Ya, Tuhan memikul salibnya dengan badan yang luka. Sakit. Tapi Tuhan tetap jalan. Karena yang ada di dalam hati Tuhan itu apa? Kita semua. Ya, Ko Frankie dan teman-teman semuanya. Ya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan. Ko Frankie tidak tahu teman-teman, adik-adik sekalian sudah pernah lihat belum satu film atau satu video tentang Tuhan Yesus disalibkan. Itu sampai dengan sekarang ini, Ko Frankie sudah tidak bisa hitung nonton berapa kali film itu. Ya, tapi setiap kali nonton film itu, setiap kali masih tetap nangis. Nangis tidak hanya karena sedih Tuhan Yesus disalibkan. Nangis tidak cuma sedih karena melihat Tuhan Yesus kesakitan, tapi nangis juga karena tersentuh. Nangis karena benar-benar merasa Tuhan Yesus melakukan segala hal demi saya, demi kita semua. Ya, jadi teman-teman, adik-adik sekalian harus ingat, Tuhan Yesus luka di badannya, satu badan, lubang di tangannya dan di kakinya, dan juga di sini. Ya, itu semuanya demi kita. Demi kita. Harus diingat. Ya. Nah, setelah itu, setelah Tuhan Yesus sudah disalibkan, di saat itu tidak hanya Tuhan Yesus sendiri doang yang disalibkan, ya. Tidak hanya Tuhan Yesus sendiri aja yang disalibkan. Di saat itu, di samping Tuhan Yesus kiri dan kanan masih ada dua orang di situ. Ya, dua orang ini juga penjahat. Ya, juga penjahat yang juga dihukum mati. Di antaranya ada salah satu orang mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ketika sudah sampai di kerajaanmu, tolong ingat dengan saya. Tolong ingat saya. Kalau sudah sampai di kerajaanmu, Tuhan Yesus sudah sampai kerajaan, tolong ingat dengan saya. Dan di saat itu Tuhan Yesus menjawab apa? Di saat saya ada di Firdaus, maka kamu akan di sana juga. Artinya apa? Adik-adik harus tahu, ini sangat penting. Artinya adalah orang penjahat ini, memang dia juga penjahat yang dihukum mati, tapi di last minute, di waktu terakhirnya, dia memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus langsung berjanji kepada dia, karena dia sudah percaya dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus membawa dia juga bersama-sama di Firdaus. Ya, jadi adik-adik harus ingat, dari sekarang tetap harus dalam iman, tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun. Sampai kamu sudah besar, sampai kamu sudah kuliah, sampai kamu sudah jadi papa mama juga, sampai kamu sendiri sudah jadi ada anak, kamu tetap harus, di dunia ini hanya satu Tuhan saya. Ya, ingat, di dunia ini hanya satu Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Betul sekali. Ikuti kata Ko Frankie, ulangi ya. Di dunia ini hanya satu Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Ayo, 1, 2, 3. Di dunia ini hanya satu Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, sampai di sini, Ko Frankie mau mengatakan satu hal yang tadi Ko Frankie bilang. Kedepannya harus ingat satu hal. Ya, harus ingat satu hal. Kalau dulu Ko Frankie juga suka, kalau ditanyain hero paling disukai siapa?
Ko Frankie akan gaya ini. Akan gaya ini. Kenapa? Ada yang bisa nebak ini hero yang mana? Harusnya nggak terlalu terkenal dia. Dia adalah Hawkeye. Ya, Hawkeye yang main panah. Ya, karena Ko Frankie sangat suka dengan panah. Jadi semua hero-hero yang ada panah Ko Frankie sangat suka. Tapi sekarang ini, kalau ada yang tanya kepada Ko Frankie, siapa superhero yang paling kamu suka? Ya, Ko Frankie adalah siapa itu? Siapa yang akan gaya seperti ini? Superhero kita yang gayanya seperti ini. Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi Ko Frankie berharap ke depannya adik-adik semuanya ketika ditanya siapapun, teman di sekolah, keluarga, papa mama, siapa superhero kesukaan kamu? Hap! Tuhan Yesus. Dengan percaya diri, dengan yakinnya katakan Tuhan Yesus. Oke? Jadi ingat, Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita semua. Tuhan Yesus sudah berdarah-darah buat kita semua. Tuhan Yesus sudah luka, tangannya berlubang buat kita semua. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita semua. Tuhan Yesus sudah mati demi kita, demi dosa kita semua. Jadi kita, di dalam hati kita, hanya ada satu pahlawan, hanya ada satu superhero yang paling penting, yang paling berharga, yang paling harus dihormati dalam hidup kita. Dia adalah siapa? Mari, ayo berdiri bareng-bareng. Dia adalah 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay. Adik-adik semua sangat pintar. Jadi Ko Frankie percaya semuanya pasti bisa ingat dan mengikutinya dan simpan terus di dalam hati. Oke? Ko Frankie hari ini sampai di sini aja. Berharap adik-adik semua bisa semakin dekat dan semakin disayang sama Tuhan, dan kita sendiri, adik-adik sendiri juga semakin sayang kepada Tuhan. Bisa? Ini tantangan dari Ko Frankie. Ini yang Ko Frankie berharap adik-adik semuanya ke depannya makin hebat. Amin. Ayo kita doa. Ikuti kata-kata Ko Frankie. Tutup matanya, tangannya di depan dada. Ya, ikuti kata-kata Ko Frankie. Tuhan Yesus, saya mau belajar semakin dekat dengan Tuhan. Semoga Tuhan pimpin saya, bawa saya, dan buka hati saya untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan yang paling dibanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Sama-sama semua katakan dengan suara yang keras. Amin.